Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Efesus 3 ayat 8 sampai ke 9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia itu untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Judul renungan hari ini, Beauty in the Brokenness, keindahan di dalam kerapuhan. Bapak Ibu, belasan tahun yang lalu ketika masih kuliah, saya tidak akan pernah lupa suatu perkataan dari anggota kelompok Komsel atau kelompok tumbuh bersama yang saya pimpin. Suatu kali di dalam kemerahannya dia mengatakan begini, "Aku mau off dulu dari kelompok Komsel." Saya tanya kenapa? Dan dia menjelaskan semua hal tentang kesibukannya saat ini dan sebagainya. Tetapi hal itu saya bisa pahami dengan baik. Hingga dia mengatakan suatu kalimat yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Dan menurut saya itulah alasan utamanya kenapa dia mundur. Dia mengatakan begini, "Maaf, di kelompok ini saya jujur saya tidak bertumbuh." Wah, perkataan itu membuat saya benar-benar sakit hati. Perkataan itu membuat saya tidak bisa tidur dan berada di dalam kemarahan hebat. Saya merasa sudah melakukan banyak hal untuk menolong dia bertumbuh. Tetapi hingga suatu waktu saya mendengar suatu khotbah yang justru akhirnya mematahkan kemarahan saya. Dan anehnya itu menjadi suatu perasaan bersalah. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya merasa tertampar dengan suatu kenyataan bahwa bagaimana kalau dia itu benar? Bagaimana kalau memang permasalahannya bukan hanya di orang itu, tetapi saya memang belum menjadi pemimpin yang baik. Setelah itu saya mengambil waktu, saya jujur di hadapan Tuhan, saya evaluasi diri sendiri. Dan tibalah saya pada suatu malam-malam yang menyerang saya dengan rasa malu sedemikian hebatnya. Saya tahu betapa banyaknya cara-cara dan sikap-sikap saya yang mungkin memang membuat saya tidak layak menjadi pemimpin rohani yang baik. Tetapi syukur kepada Tuhan, ketika ada masa setelahnya, Tuhan memperdengarkan firman-Nya dan menolong saya mengerti dari Efesus 3 ayat 8 sampai 9 yang tadi kita baru saja baca. Paulus tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang merasa tidak layak lebih dari kebanyakan orang lain. Paulus sering menyebut dirinya orang yang paling hina di antara orang-orang lainnya karena ia pernah menganiaya pengikut Tuhan. Bapak Ibu, kadang Tuhan mengizinkan kita untuk melihat kesalahan-kesalahan dan kerapuhan kita. Sejujurnya kita bisa sangat malu dan terintimidasi dengan hal-hal tersebut. Sampai sekarang pun jujur, saya masih sering merasa malu dengan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tetapi Tuhan sebenarnya tidak suka mencari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 17 dikatakan bahwa Dia tidak pernah tertarik mengingat dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebaliknya yang Dia cari adalah hati kita yang rapuh, hati yang broken. Dia ingin memulihkan hati kita yang broken, yang patah. Dan bahkan Dia memakai setiap kerapuhan itu untuk justru semakin menyatakan kemuliaan-Nya. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang ahli di dalam memakai hal-hal yang tampaknya rusak, yang tidak layak, menjadi sesuatu yang sangat indah. Alkitab mencatat, Dia Allah yang sudah terlalu sering memanggil orang-orang yang hidupnya paling rusak, paling hina untuk mengalami anugerah-Nya. Dia panggil mereka untuk menjadi saksi atas betapa hebatnya anugerah di dalam Kristus, anugerah yang memulihkan. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Anda rasakan. Jika ada di antara saudara yang merasa tidak layak dipakai Tuhan, ingatkan diri Anda tentang Rasul Paulus.
bahkan ketika kita merasa diri paling tidak layak. Jangan lupa kasih Allah, jangan lupa kasih Kristus yang bisa memakai kita dengan anugerahnya luar biasa. Dia ingin memakai Anda hari ini untuk memajukan kerajaannya di bumi dan di seluruh dunia. Dan bahkan justru di dalam kerapuhan kita akhirnya belajar dan mengalami apa arti anugerah yang sesungguhnya. Kita punya pengalaman diampuni, kita punya pengalaman dipulihkan. Dan dia ingin bermitra dengan kita agar semakin banyak orang yang juga mengalami anugerahnya. Maukah Anda menjawab panggilan itu seperti yang Paulus lakukan demi untuk kemuliaan Allah? Mari kita berdoa. Bapa di surga, jujur kami malu ketika kami ingat-ingat kesalahan, keteledoran dan kepongahan kami. Baik di masa lalu atau mungkin bahkan saat ini. Sungguh kami tertunduk malu. Tetapi thank you Bapa karena Engkau benar-benar tidak mau mengingat-ingat dan justru Engkaulah yang selalu menyediakan pemulihan bagi kami. Tolong kami di dalam kerepuhan kami dan biarkan itu bukan jadi penghalang tetapi justru pengingat betapa dahsyatnya anugerah Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.